Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait resume audiensi rekan-rekan guru yang sudah lulus passing grade, yakni Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade tahun 2021 bersama Kementerian Keuangan. Nah, di sini akan ada hasil yang cukup menggembirakan bagi Bapak Ibu, tetapi setidaknya Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2022 memahami hasil dari audiensi ini sehingga semuanya menjadi jelas. Audiensi yang sudah dilaksanakan kemarin tanggal 8 Juli 2022, ya, minggu lalu ya, pada tanggal 10 sampai dengan 12 siang, ini dilakukan di Kementerian Keuangan, di mana kehadiran pihak Kementerian Keuangan di sana dihadiri oleh 10 staf, ya, luar biasa sekali, ada 10 staf yang hadir dalam kegiatan audiensi bersama rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus passing grade. Mari kita simak, ada 2 poin di sini Bapak Ibu. Pertama terkait penyampaian aspirasi, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan tanggapan yang terdiri dari 10 poin yang di sini disajikan secara detail. Baik Bapak Ibu, kita simak satu persatu berkenaan dengan penyampaian dulu ya, penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh Ketua dan Pengurus Guru Honorer Lulus Passing Grade. Yang pertama disebutkan bahwa realisasi anggaran 1 juta P3K yang belum sepenuhnya diterima oleh pemerintah daerah dalam DAU, sehingga daerah mengusulkan formasi P3K sangat minim karena keterbatasan anggaran. Ini adalah realisasi ataupun realita yang terjadi. Rekan-rekan yang sudah lulus passing grade, bahkan yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2 pun masih menjadi kendala untuk penyerahan SK karena dikatakan anggaran kurang sehingga usulan itu minim. Ini yang disampaikan oleh Ketua Forum. Yang kedua disampaikan Ketua Forum meminta penambahan DAU untuk gaji dan tunjangan P3K guru yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dari setiap Pemda dan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini meminta seluruh gaji dan tunjangan P3K itu dibebankan kepada APBN seperti layaknya PNS ya. Seperti layaknya PNS. Apakah memungkinkan ini? Kemudian yang ketiga, perhitungan ketersediaan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan perhitungan gaji pokok yang dikeluarkan Pemda berdasarkan kebutuhan usulan formasi yang ditetapkan. Nah, ini keluhan ketiga yang disampaikan oleh Forum Honorer ini. Lalu poin keempat yang disampaikan bagaimana perhitungan rincian gaji P3K setiap ASN yang disediakan oleh pusat dalam DAU dan gaji pokok P3K bisa masuk dalam dana alokasi khusus. Maksudnya apakah bisa masuk dalam dana alokasi khusus ya? Permohonannya seperti itu. Bagaimana sih perhitungan rinciannya? Kemudian yang kelima, Pemda menyampaikan bahwa DAU yang ditransfer sebelum dan sesudah adanya seleksi P3K itu tidak ada penambahan sesuai perhitungan kebutuhan gaji P3K. Ini kata Pemda. Baik sebelum seleksi maupun setelah hasil seleksi, setelah banyak yang lulus itu dikatakan tidak ada penambahan DAU. Bagaimana tanggapan Kementerian Keuangan? Yang keenam, perlu adanya kebijakan Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan anggaran gaji pokok P3K sehingga Pemda yakin dan mau membuka formasi sesuai dengan kuota yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian poin ketujuh, dalam keterbatasan anggaran yang ada pada Pemda, Pemda masih harus mempersiapkan anggaran pelaksanaan pemilu. Nah, ini alasannya. Di tahun 2023, apakah tidak ada tambahan dana pemilu sehingga tidak mengurangi anggaran yang lain? Nah, ini artinya jangan sampai ada pemilu, anggaran DAU untuk gaji nanti menjadi berefek. Kemudian hal ke-8 yang dipertanyakan bagaimana kebijakan terkait aturan belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari total DAU yang diterima Pemda. Sedangkan perhitungan gaji belanja pegawai yang sudah ditetapkan itu melebihi limit ketentuan itu. Nah, ini bagaimana kebijakannya terkait tidak boleh melebihi 30% tapi belanja pegawai bahkan sudah melebihi
daripada 30%. Kemudian poin ke-9, bagaimana langkah-langkah koordinasi yang berkesinambungan antara Kementerian Keuangan dan Pemda untuk meminimalisir miskomunikasi permasalahan dana DAU APBN yang ditransfer kepada setiap daerah atau Pemda untuk gaji dan tunjangan agar dialokasikan secara optimal sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan dan tidak dialokasikan kepada hal-hal lain. Bagaimana nih langkah koordinasi yang dilakukan Pemda? Nah, inilah 9 poin yang dipertanyakan oleh Forum Honorer Lulus Passing Grade kepada Kementerian Keuangan melalui audiensi tanggal 8 kemarin. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ada 10 tanggapan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan. Yang pertama disebutkan anggaran dari pusat itu sudah didistribusikan ke Pemda masing-masing. Anggaran yang diperhitungkan di tahun 2021 banyak yang belum digunakan keseluruhan dan dana masih mengendap di Pemda. Nah, bagaimana cara menyongkelnya ini? Bagaimana cara mengetahui di mana anggaran itu? Tentunya pihak kementerian harus turun tangan ya. Kedua, kata Kementerian Keuangan telah mensosialisasikan bahwa gaji pokok melalui alokasi dana DAU untuk P3K guru itu merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini aturannya tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, telah ditetapkan alokasi DAU tahun 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini artinya anggaran 2021 dan 2022 itu sudah dihitung ya oleh Pemda, oleh Kementerian Keuangan dan itu sudah didistribusikan secara resmi. Ini jawabannya. Lalu poin keempat jawabannya adalah perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASN daerah itu dalam alokasi DAU ditetapkan sebagai berikut. Pertama, gaji diperhitungkan dalam alokasi DAU 2022 untuk formasi ASN daerah itu adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Berarti DAU ataupun APBN itu hanya 2,9 ya Bapak Ibu, 2,9 catat. Tidak boleh kurang dari ini harusnya. Nah, kita lihat informasi kemarin katanya kurang. Kemudian kebutuhan gaji pokok P3K tahun 2021 sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan tunjangan ke-13 ini kemarin ya. Namun kenyataannya semuanya zong ya, dengan asumsi bahwa penggajian dimulai dari Januari. Nah, ini asumsi yang kemarin, udah lewat pun juga. Kemudian kebutuhan gaji pokok P3K guru 2022 sebanyak 3 bulan gaji. Ini 2021. Dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud sejak bulan Oktober. Namun kayaknya meleset lagi karena Oktober baru proses observasi untuk tahap 2 dan tahap 3 rencananya. Kemudian kata orang keuangan, jumlah dana yang diperhitungkan dalam DAU tahun 2021 dan itu tidak terserap menjadi pengurang. Nah, ini dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Makanya harus diserap semua, harus habis. Sekarang Pemda katanya dana itu malah sudah dipakai ke tempat yang lain. Katanya earmark, tapi ternyata dipakai juga. Kemudian yang kelima, Pemda seharusnya melakukan pengangkatan P3K sesuai dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan dan dilakukan seleksi mengingat bahwa kebutuhan gaji P3K guru telah diperhitungkan dalam DAU tahun 2022 dan realisasinya dapat menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib 25% dari DTU sesuai Undang-Undang APBN. Seharusnya ya. Kemudian Pemda yang tidak merealisasikan anggaran yang telah dikunci itu untuk penggajian P3K mengakibatkan silpa yang akan diperhitungkan dalam proses pengalokasian DAU tahun berikutnya. Nah, ini jadi kendala kalau misalnya uang tidak habis, nanti malah dikurang ya pada DAU tahun berikutnya. Poin ketujuh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 juga tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, telah ditetapkan alokasi TPG
TKG dan Tamsil Guru tahun 2022 yang diperhitungkan berdasarkan formulasi sesuai dengan ketentuan. Nah, kita lihat ketentuannya. Arah kebijakan pengalokasian tunjangan guru itu adalah pertama, arah kebijakan TPG ASN, ini untuk profesi guru ya, adalah meningkatkan profesional dan etos kerja bagi guru ASN daerah atau tenaga pendidik melalui peningkatan kesejahteraan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini untuk sertifikat pendidik terdik ya. Dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian arah kebijakan untuk TKG ASN adalah memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melakukan tugas di daerah khusus. Ini tunjangan khusus berarti ya. TKG tunjangan khusus. Kemudian arah kebijakan Tamsil Guru, tambahan penghasilan adalah meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja ASN di daerah yang belum memiliki sertifikasi. Berarti Tamsil itu harusnya tidak diberikan kepada rekan-rekan yang sudah dapat TPG. Dan yang kesembilan, di sini disebutkan perhitungan kebutuhan tunjangan guru formasi ASN daerah dalam alokasi TPG, TKG, dan Tamsil ditetapkan bahwa formula alokasi TPG ASN adalah jumlah sasaran dikalikan gaji pokok selama 12 bulan. Sedangkan untuk TKG adalah sasaran guru di daerah khusus dikalikan gaji pokok 12 bulan. Sedangkan untuk alokasi Tamsil adalah jumlah sasaran dikalikan dana tambahan penghasilan selama 12 bulan. Aturan belanja pegawai tidak boleh melebihi dari 30%. Ini tetap tidak mendapatkan sanksi jika untuk biaya operasional yang memang tidak bisa ditunda. Nah, artinya kalau untuk bayar gaji itu boleh. Itu karena memang tidak boleh ditunda-tunda. Nah, ini Bapak Ibu hasil audiensi yang kemarin dilakukan oleh Ketua Forum Honorer bersama timnya ke Kementerian Keuangan yang ternyata sudah luar biasa ini hasilnya. Dan kita berharap mudah-mudahan memang semakin jelas Bapak Ibu kedudukan gaji dan tunjangan P3K guru ini. Dan perlu ada juga sebenarnya kunjungan audiensi ke Pemda ya Bapak Ibu, karena kayaknya belum duduk nih antara Kementerian Keuangan dengan Pemda terkait hal ini. Semoga menjadi inspirasi dan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.